Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Muhammad Al-Furqan dengan NIM 2214040065 dari kelas Tadris Matematika B, BP22. Di sini saya akan membacakan hadis tentang azab kubur, yaitu hadis yang pertama, dan setelah itu saya menjelaskannya. Hadis Bani Abbas radhiyallahu anhuma qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabraini faqala amma innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirin amma ahaduhuma fakana yamshi بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتير من بوله قال فدعا بعصيب رطب فشقه باثنين ثم ورس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد وdarimi. Artinya yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat kuburan, beliau bersabda, kedua orang ini penghuni kubur sedang diazab. Mereka berdua tidak diazab karena dosa besar. Salah seorang karena tidak bersuci dari air kencing, sedangkan seorang lainnya diazab karena suka mengadu domba atau bergunjing. Kemudian beliau mengambil pelepah kurma yang masih basah dan membelahnya menjadi dua, lalu meletakkannya pada setiap kuburan satu buah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa Anda melakukan hal demikian?" Beliau menjawab, mungkin pelepah kurma itu dapat meringankan keduanya selama belum mengering. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan Darimi. Hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoi dari keduanya. Qala, ia berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala, atas, qabraini, dua buah kubur. Faqala, maka ia berkata, ama, adapun, innahuma, sesungguhnya keduanya, la yu'azzabani, sedang diazab. Wa ma, dan tidaklah, yu'azzabani, keduanya diazab. Fi, dalam urusan kabir, yang besar.
Amma adapun ahaduhuma salah satu dari keduanya, fakana maka adalah dia, yamshi berjalan, bin namimati dengan bergunjing, wa amma dan adapun akharu yang lain, fakana maka adalah dia, la tidaklah, yastatiru dia bersuci, min dari baulihi kencingnya, qala ia berkata, fada'a maka Rasul meminta, bi'asi bin ranting, rot bin kurma, fasyaqahu maka dia membelahnya, bisnaini menjadi dua, thumma kemudian worosa dia menanamkannya, ala atas, hadza ini dan atas ini, wahidan satu, wa ala dan atas, hadza yang ini, wahidan satu. Thumma kemudian, qala ia berkata, la'allahu mudah-mudahan dia, an bahwasannya, yuhaffifa akan diringankan, anhuma dari keduanya, malam selama keduanya, yai basah masih basah atau hidup. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Tirmizi, An-Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, dan Darimi. Selanjutnya saya akan menjelaskan hadis yang telah saya bacakan tadi. Hadis ini menjelaskan tentang azab kubur. Dua dosa yang menyebabkan azab kubur. Suatu ketika Nabi melewati dua kuburan, dan Allah memberitahukan kepada Nabi bahwa orang yang berada di dalam dua kuburan ini sedang diazab, dan mereka tidak diazab karena urusan yang besar. Urusan yang besar di sini dimaknai dengan dua makna. Yang pertama yaitu dosa besar, dan yang kedua yaitu pekerjaan yang sepele. Jadi orang yang pertama diazab disebabkan karena ia dulunya bergunjing, mengadu domba, menfitnah, menjelek-jelekkan orang lain, dan kemanapun dia pergi, dia suka berperilaku seperti itu. Selanjutnya, orang yang kedua diazab itu disebabkan karena ia tidak bersuci setelah kencing. Lalu untuk meringankan mereka, Nabi mengambil ranting kurma, lalu memotongnya menjadi dua bagian. Kemudian Nabi menanamkan di kedua kuburan tersebut masing-masing satu ranting. Setelah itu Nabi berdoa agar orang-orang tersebut diringankan azabnya selama ranting kayu tersebut tumbuh.
Ada beberapa hal yang dapat diambil pelajaran dari penjelasan hadis yang telah saya sampaikan tadi. Yang pertama, orang yang tidak beristinja setelah buang air besar atau buang air kecil, maka dia telah menganggap sepele atau enteng sebuah dosa. Maka baginya siksaan di alam kubur. Begitupun yang tidak berhati-hati saat beristinja, sehingga najisnya mengenai pakaian atau tubuhnya, dan orang tersebut malas untuk mensucikannya, justru menggunakan untuk sholat, maka orang tersebut juga termasuk merendahkan dan akan mendapatkan siksa kubur. Yang kedua, orang yang suka mengadu domba atau bergunjing. Mereka yang melakukan hal itu agar terjadi permusuhan, kekacauan, menfitnah, suka menyebarkan berita bohong, tidak dapat menjaga lisannya, maka dia juga akan mendapatkan siksa kubur. Yang ketiga, menaburkan atau menancapkan pelepah pohon, bunga, atau kembang di atas kuburan diperbolehkan dan merupakan sunnah, sebab selagi bunga atau kembang yang ditaburkan tadi atau yang ditanam itu masih hijau, segar, atau hidup, maka bunga atau kembang tersebut memintakan ampunan atas mayat yang ada di dalam kuburan tersebut. Maka tidak perlu diperdebatkan ketika ada hal yang sedemikian yang terjadi di daerah-daerah tertentu. Selanjutnya saya akan membacakan nilai pendidikan dari hadis yang telah saya bacakan di awal video tadi. Nilai pendidikannya yang pertama, hadis ini berisi tentang materi pendidikan akidah, yaitu menanamkan untuk percaya kepada azab kubur, karena azab kubur ini pasti akan terjadi. Yang kedua, hadis ini menjelaskan tentang bagaimana seorang guru mengajarkan peserta didiknya dengan metode langsung, yaitu dengan dipraktekkan langsung, lalu menjelaskan masalah, akibat, dan solusinya.
Mungkin sekian video saya pada kesempatan kali ini. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.